Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Tadi ada pertanyaan dari kalangan santri Pak. Tadi mungkin Pak Dwi sempat menjelaskan dari Kemenak gitu. Kira-kira apakah mungkin Pak tahun ini dibuka gitu Pak? Kita inginnya dibuka tahun ini karena anggarannya ada ya. Nah, pertemuan kami direksi dengan Pak Agus waktu itu dengan kawan-kawan dari Eselon 1 Kemenak memang kita akan percepat. Tapi percepatan ini kan tentunya leading sektornya Kementerian Agama. Waktu itu juga ada direktur pendidikan pesantren kalau nggak salah hadir juga ya. Jadi memang kami siap untuk mensupport secepatnya begitu. Ya. Dan mungkin teman-teman yang dari pesantren atau mengharapkan beasiswa santri, menurut saya colek-colek aja itu kawan-kawan di Kementerian Agama sehingga cepat dan kita juga akan siap untuk mensupport itu agar bisa segera kita launching juga. Ada beberapa beasiswa ya santri, kemudian ada 5.000 dokter segala macam ya. Itu yang sudah dimunculkan oleh kawan-kawan dari Kemenak. Ini insya Allah setelah Lebaran, Mas, ini kita kejar-kejar lagi dengan Kemenak maupun Kemenkes. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ini secara general mungkin ya, tadi mungkin di awal sudah disampaikan sama Pak Dwi, tapi mungkin bisa di-highlight lagi, apa kualitas yang dilihat dari para award di LPDP supaya dapat terpilih menjadi penerima beasiswa LPDP? Satu, harus lolos syarat administrasi, karena syarat administrasi ini kan hitam putih ya, umur segala macam, IP dan yang lain-lainnya. Mungkin ada surat izin segala macam. Yang kedua, tadi saya sampaikan punya kemampuan untuk berjejaring di level global begitu. Saya pikir walaupun Anda sekolah di Indonesia pun, saya pikir hampir semuanya sekarang menuntut bahwa Anda punya skor TOEFL atau IELTS atau kemampuan bahasa Inggris tertentu. Ya, saya tahu di ITB juga seperti itu ya, ada skor tertentu, artinya Anda bisa menulis, bisa mendengar gitu kan, atau bisa mencari ilmu minimal ya untuk menggunakan dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Yang ketiga, Anda punya kemampuan akademik yang unggul, itu bisa kita lihat dari nanti di tes bakat skolastiknya, maupun Anda buktinya diterima di universitas yang ada di daftar kita begitu. Kemudian Anda cinta tanah air, satu. Yang kedua, Anda punya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini juga perlu dipahami, yang namanya pemimpin itu kan tidak mesti orang harus ada di depan, atau menjadi CEO, atau menjadi wali kota, atau gubernur ya. Namanya pemimpin itu kalau kita ikut Ki Hajar Dewantara kan, pemimpin itu bisa di depan, di tengah, maupun di belakang. Tapi yang penting dari seorang pemimpin adalah dia punya kepercayaan diri yang kuat untuk mengubah sesuatu untuk kebaikan, untuk memberikan nilai tambah. Dia harus yakin bahwa dia bisa melakukan sesuatu, melakukan perubahan untuk kebaikan, memberikan manfaat, memberikan rahmat bagi lingkungannya begitu ya, bagi bangsanya begitu. Itu kualitas yang kita cari ya. Itu tentunya masuk percaya diri, masuk kreativitas, resilient ya, pantang menyerah, tekun. Kualitas-kualitas itu yang akan kita lihat nanti di substansi kepemimpinan lewat interview yang dilakukan nanti. Demikian Mas Silo. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Izin bertanya mengenai urutan prioritas bidang di seleksi akhir. Begitu Pak pertanyaannya. Kalau urutan bidang hampir nggak ada, kita mendapatkan arahan dari Dewan Penyantun bukan urutan begitu kan? Ya. Ada sekian belas bidang begitu. Nah nanti akan kita lihat. Tapi saya masih optimis ya bahwa teman-teman yang memang masuk di seleksi begitu, rasanya masuk lolos di seleksi begitu ya. Selama anggarannya ada dan selama ini memang tidak pernah kita punya masalah dengan anggaran begitu, akan lolos ya. Saya pikir saya punya optimisme di situ ya. Ya, Pak Dwi, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah sekarang sudah tidak memakai minimal passing grade seperti dulu Pak? Ada, setiap potongan itu nanti ada cut score-nya ya. Ada TBS, ada cut score-nya, kemudian kebangsaan ada cut score-nya, nanti interview
kepemimpinan juga ada cut score-nya begitu ya. 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 Kemudian Pak, ini pertanyaan lagi, kita mungkin agak cepat saja Pak, karena masih banyak sekali pertanyaan dan saya bacakan. Seberapa cepat LPDP merespon invoice tuition fee yang sudah dikirimkan ke pelamar yang sudah lolos seleksi? Karena sebagai contoh di Universitas Edinburgh, invoice harus dibayarkan kurang dari 30 hari. Ini mungkin teknikal ya, dari Pak Dwi, kalau enggak dari Bu Ratna mungkin, silahkan. Bu Ratna, monggo Bu. Selama ini kita nggak ada masalah kan, selalu cepat kan? Iya, selama ini nggak ada masalah. Bu Ratna, apakah ada jawaban tambahan, Bu? Spesial Edinburgh nih. Oh, sepertinya belum bergabung, Pak. Jadi selama ini mungkin karena memang tidak ada masalah ya, Pak. Jadi kita komitmen untuk memang invoice-nya dapat dibayarkan gitu, Pak. Dan ada beberapa kampus yang sepertinya juga sudah bekerja sama dengan LPDP terkait pembayaran tuition fee-nya ya, Pak ya. Betul. Dan kita langsung saja, Pak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah diperkenankan mendaftar beasiswa lain bersamaan dengan mendaftar beasiswa LPDP? Ini mungkin selain beasiswa dari Kemendikbud, Pak. Jadi kalau mendaftar boleh aja. Yang tidak kita bolehkan kan menerima beasiswa ya dari dua lembaga sama, dan saya memproses juga beberapa yang mendapatkan beasiswa dari sumber lain. Ya. Ya, saya pikir kalau mendaftar aja masih boleh. Saya tidak boleh melebihi aturan yang ada, Mas ya. Tapi yang tidak boleh kan menerima ya. Betul, Pak. Ya. Kan mereka nggak tahu kan diterima apa enggak di LPDP gitu kan. Kemudian mereka mendaftar di banyak tempat gitu kan. Ya. Sama mencari universitas dulu ya. Ada yang syaratnya harus di-drop setelah ini kan. Betul sekali, Pak. Dan ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini untuk teman-teman yang mungkin ongoing Pak S3 gitu ya. Kan nggak bisa daftar secara reguler gitu. Apakah beasiswa disertasi ada rencana dibuka, Pak, di tahun 2021 atau mungkin di tahun 2022 gitu, Pak? Itu ranahnya sudah ada di Dikbud, Mas. Kita akan mengikuti policy-nya Dikbud. Untuk disertasi, berarti nanti apakah disertasi termasuk ongoing begitu kan, itu Dikbud. Tapi kalau policy di LPDP kan yang ongoing tidak bisa ya. Dulu pernah ada disertasi, tapi sekarang Dikbud. Saya belum tahu apakah Dikbud sudah punya wacana untuk yang beasiswa untuk disertasi ya. Baik, jadi kan itu untuk LPDP fokus untuk yang degree ya Pak ya? Betul, Mas. Ya, jadi mungkin semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya Pak, apakah beasiswa LPDP diperbolehkan bagi dosen yang bekerja di bawah Kementerian Agama? Memang kan kita akan ada program khusus dengan Kementerian Agama. Anda akan teruntungkan dengan program itu karena memang ditargeted ke situ. Tapi kalau yang program LPDP yang kita launching yang sekarang ini Mei, itu yang untuk reguler itu kan memang terbuka untuk siapapun. Tapi kalau ada dosen dari Kementerian Agama, tentunya Anda harus dapat izin dari instansi Anda, kan begitu ya kira-kira. Tapi LPDP kan tidak menutup kemungkinan Anda boleh mendaftar di program reguler kita, karena memang itu terbuka untuk seluruh anak bangsa yang memenuhi syarat administrasi di situ. Dan di syarat administrasi kita kan tidak ditanya, Mas ya, apakah Anda PNS atau enggak di situ kan. Betul. Jadi Anda secara legal sebenarnya boleh mendaftar. Tapi kalau nanti di launching yang Kementerian Agama kan Anda akan mendapatkan kekhasan atau kekhususan atau keutamaan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah dosen non-PNS TNI Polri tetap di bawah kementerian lain ber-NIDN namun tidak di bawah Kemendikbud dan juga Kemenak untuk bisa mengakses beasiswa di targeted Pak? Ini pertanyaan menarik ini. Kan kalau di targeted kita yang kita launching sekarang tidak ada pendidik ya. Jadi Anda boleh mendaftar di reguler. Tapi kesepakatan kita dengan Kemdikbud Ristek waktu itu adalah seluruh dosen yang punya NIDN itu akan difasilitasi lewat beasiswa pendidik yang leading sektornya adalah Kemdikbud. Jadi Kemdikbud Ristek itu kesepakatannya adalah ikut melayani dosen-dosen yang ada di kementerian maupun lembaga di luar Kemdikbud Ristek. Demikian Mas, tapi kita perlu konfirmasi lagi apakah itu terjadi gitu ya. Nanti kita lihat. Harusnya sih kesepakatannya seperti itu Mas. Makasih. Baik.
Ini ada pertanyaan lagi Pak. Kita masih ada waktu 5 menit Pak sebelum kita nanti closing. Kemudian kita pertanyaannya mungkin kalau sebentar. Jadi pertanyaannya Pak, kalau misalkan tadi poin terkait keindonesiaan gitu tadi Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih keindonesiaan yang kuat itu seperti apa? Tadi mungkin Pak itu ada saya kan tidak membaca soalnya kan begitu ya. Itu akan dilakukan oleh lembaga Dikbud maupun lembaga institusi lain yang berwenang di situ. Nah, yang tentunya akan diukur ini saya berusaha setahu saya begitu ya. Tentunya aspek keberagaman, aspek kebangsaan, bagaimana kita menghargai negara Kesatuan Republik Indonesia yang di sebagai warisan dari founding fathers yang sudah mendirikan negara ini gitu ya. Itu menurut saya kebangsaan, keberagaman begitu kan. Kemudian kira-kira itu sih ya, nggak akan jauh dari dari cinta tanah air begitu ya. Secara spesifik saya juga mungkin tidak akan melihat soalnya gitu ya satu persatu karena akan dilakukan oleh lembaga resmi gitu. Gitu Mas. Dan nanti juga selain uji tertulis juga ada pendalamannya dalam bentuk interview Mas Ilo. Jadi tentunya nanti kita akan lebih tahu batas-batas maupun instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk interview. Demikian Mas Ilo. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Jadi ini karena waktunya juga sudah terbatas Pak. Ini mungkin kami mohon dari Pak Dwi Larso kira-kira closing remark-nya seperti apa Pak untuk teman-teman yang, karena waktunya juga cukup singkat ya Pak, ini kita cepat gitu untuk pendaftarannya. Jadi mungkin ada kata-kata untuk menyemangati teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya pada beasiswa LPDP di tahun 2021 ini Pak. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ilo. Jadi 2020 LPDP itu sangat limited karena kena COVID begitu ya. Walaupun kita berniat untuk meluas. Nah, sekarang itu 2021 tidak hanya kembali ke zaman 2019 ya Mas Ilo, makin luas lagi kesempatan itu. Jadi tidak hanya S2, S3, juga S1, D4, vokasi, mahasiswa, termasuk pendidik segala macam itu banyak terbuka luas sekali. Nah, saya pikir motivasinya adalah dulu zaman saya nyari beasiswa itu sulitnya bukan main ya, ngejar sana ngejar sini. Sekarang sudah terbuka lebar, kembali ke Anda untuk menurut saya menggantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit dan kemudian berjuang terus untuk meraih itu, dan LPDP mewakili bangsa ini akan siap hadir untuk mendukung agar Anda bisa mendapatkan support dari negara ini untuk bersekolah baik S2 maupun S3 maupun beasiswa lainnya, dan kemudian mengabdi karena SDM Indonesia ini sangat tertinggal dan kita harus segera untuk meningkatkannya dan melompat agar kita bisa mengolah SDA kita dan juga memanfaatkan ilmu dan pengetahuan teknologi kita untuk kemajuan bangsa agar bisa setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Saya pikir itu Mas. Sekarang kembali ke Anda semua, pintu sudah terbuka lebar dan kita akan terus memperbaiki diri untuk ke depan, mensupport putra-putri bangsa dari dana yang disisihkan oleh negara ini. Demikian Mas Ilo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Dwi Larso, dan semoga webinar ini menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan nanti untuk file recordingnya nanti bisa dilihat juga di YouTube LPDP. Jadi nanti teman-teman bisa mengulang kira-kira daftar pertanyaan yang tadi disampaikan dan juga sudah dijawab nanti seperti apa. Dan ini mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan yang belum kita jawab, tapi untuk teman-teman yang menanyakan dari segi
technical gitu Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis nanti bisa disampaikan ke sosial media account kami, baik melalui Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kemudian juga bisa disampaikan melalui kanal bantuan.lpdp.kemenq.go.id. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menghubungi call center kami di 1550652. Dan juga untuk teman-teman pantau terus update mengenai beasiswa LPDP di laman www.beasiswa.lpdp.kemenq.go.id. Dan juga untuk teman-teman kembali kami ingatkan bahwa seluruh proses seleksi untuk beasiswa LPDP itu adalah gratis. Jadi jangan sampai nanti teman-teman percaya kalau misalkan ada yang oknum-oknum yang menjanjikan bahwa kelulusan beasiswa LPDP dengan harus mengeluarkan atau berbayar gitu ya. Jadi jangan percaya, dan nanti mohon kalau misalkan ada oknum tersebut dapat dilaporkan segera, karena kembali kami ingatkan bahwa untuk seluruh proses seleksi beasiswa LPDP itu dilaksanakan gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan untuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami cukupkan untuk acara webinar beasiswa LPDP tahun 2021 pada kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak Ibu sediakan untuk bergabung selama 2 jam pada siang hari ini, baik secara daring melalui Zoom dan juga kanal YouTube LPDP. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, dan juga kami menyemangati semoga sukses untuk seluruh calon penerima beasiswa LPDP di tahun 2021. Jangan lupa untuk segera memantaskan diri untuk siap bergabung menjadi bagian dari keluarga besar penerima beasiswa LPDP, dan nanti untuk bisa mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Sekian dari kami, terima kasih, sukses, tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ilo, rekan-rekan.